Hai guys, Bitcoin melakukan kenaikan yang cukup lumayan kemarin dan berhasil naik di atas harga 29.500. Kita akan lihat analisa prediksi harga Bitcoin selanjutnya, akan ada analisa Bitcoin dominance, beberapa berita yang sangat positif sekali untuk Bitcoin dan kripto, dan mengenai potensi pump and dump yang mungkin bisa terjadi karena adanya event bulan ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily. Close-nya ini bisa hijau dan kita membuat lower low, tetapi close-nya itu langsung berubah menjadi bullish karena ini sifatnya itu impulsif. Kemarin kita itu sampai ke 28.600 di mana ini hampir menyentuh di daerah high yang sebelumnya yaitu di 28.451. Tidak pas persis kena di garis ini, tetapi kadang-kadang memang ketika retest tersebut terjadi itu dia bisa meninggalkan gap asalkan gap tersebut itu tidak terlalu besar. Jadi gap kecil seperti ini juga bisa menunjukkan kalau retest tersebut itu sudah terjadi. RSI ini sudah balik lagi di atas 50 dan adanya potensi bullish crossover yang bisa terjadi di daily MACD-nya dengan market cipher money flow-nya itu berubah lagi menjadi hijau. Jadi kemarin itu sempat menjadi merah, sekarang ini berubah menjadi hijau lagi, sangat cepat sekali perubahannya, dan ini juga berhasil kembali di atas garis 29.500 ini dengan sangat cepat sekali. Hari ini ada sedikit kenaikan, tadi hampir sampai ke 30.000, dan seperti di video sebelumnya di mana ada potensi untuk terjadi pembalikan tren karena adanya event full moon yang terjadi tadi dini hari, sekaligus juga ini adalah super moon ya teman-teman. Ditambah dengan biasanya bulan Agustus, kalau kita lihat secara fraktal itu condong untuk bullish, sehingga membuat saya menyimpulkan kalau ada potensi untuk Bitcoin bisa melakukan pergerakan yang cukup bullish untuk di bulan ini, karena kita sudah melakukan pola korektif ini selama beberapa saat dari 22 Juni itu sampai pada kemarin ya teman-teman. Baru kemarin itu dia mulai muncul pergerakan yang lebih impulsif dibandingkan dengan biasanya, di mana pergerakan impulsif itu menunjukkan tren yang sekarang sedang terjadi. Tren yang ini adalah tren naik, ini adalah pola yang korektif, dan sekarang mungkin candle pertama pola impulsif tersebut itu terjadi, dan ini tidak berlangsung selama pola korektif ini. Biasanya dia berlangsung dengan cepat. Lihat saja yang ini itu dia berlangsung dengan sangat cepat sekali. Hanya berlangsung sekitar 8 candle atau 8 hari. Kalau kita lihat di sini, gerakan impulsifnya itu juga berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, sehingga ini memperbesar potensi peluang adanya gerakan yang cepat ini dalam beberapa hari ke depannya. Kalau misalnya hari ini bisa close dengan baik, maka ada 2 candle bullish, itu semakin memperbesar peluang untuk terjadinya gerakan impulsif yang ke atas. Target harga itu bisa ke 32.000 dan seterusnya. Kita akan update terus setiap hari mengenai pergerakan harga Bitcoin. Dan di time frame weekly saya mau highlight sesuatu di mana MACD-nya itu tidak jadi melakukan bearish crossover ketika dia melakukan kenaikan seperti ini. Jadi kemarin itu sudah sempat turun, tetapi ini tidak jadi turun, malah dia semacam bounce dari supportnya itu, dan ada kemungkinan dia bisa naik ke atas dari situ ya teman-teman. Di time frame yang lebih kecil, kalau kita lihat, sewajarnya adalah dia bisa meretest dulu daerah 29.500 ini. Jadi ketika dia sudah naik seperti ini, dia retest dulu 29.500 di daerah sini. Atau kalaupun misalnya dia retest daerah sini itu juga tidak ada masalah karena ini masih berada di dalam daerah yang besar peluangnya untuk terjadi bounce karena ini adalah daerah sekitar Fibonacci 61,8-nya, dan dari sini bisa naik ke atas lagi. Ada bullish divergence yang sangat jelas di time frame 4 jamnya ketika dia melakukan ini. Jadi ketika dia melakukan lower low itu RSI-nya itu meningkat di sini. Ada juga bullish divergence yang dekat. Jadi ini kalau bullish divergence itu bisa ada yang dekat, bisa ada yang jauh. Ini yang dekatnya. Jika dia membuat lower low, RSI-nya itu meningkat. Dan ada juga bullish divergence yang terbentuk di time frame 1 jamnya. Itu di sini.
Ya, jadi di sini RSI-nya itu bagus. Dari market cipher juga ini banyak menghasilkan green dot. Biasanya tanda kalau banyak green dot di bawah itu tanda bahwa harga itu akan naik. Dan kalau kita analisa ini volumenya itu cukup besar dan meningkat seperti ini menunjukkan kalau ada buying pressure pada harga Bitcoin. Whale membeli Bitcoin di daerah sini. Secara Elliott Wave kita bisa melihat kalau ini ada 5 wave yang sudah terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 dan ini sedang dalam posisi masa korektifnya akan ada kemungkinan besar pola korektif ABC seperti ini. Dari situ itu bisa ada potensi melanjutkan untuk wave ketiga yang untuk micro levelnya. Adanya 5 wave ini itu memperbesar peluang kalau ini kita sudah berubah menjadi bullish. Kalau misalnya dia hanya 3 wave saja seperti ini misalnya, maka ini biasanya akan berlanjut dengan penurunan lagi. Dan sekarang kita akan melihat untuk Real Bitcoin Dominance Index, di mana ketika Bitcoin melakukan pump kemarin dan hari ini, terjadi perlemahan di ETH terhadap Bitcoin dan altcoin non-ETH juga. Tetapi bukan berarti tidak bisa terjadi alt season. Biasanya Bitcoin harus melakukan kenaikan terlebih dahulu sebelum altcoin itu mulai naik. Jadi ada masa-masa money itu flow ke Bitcoin, kemudian nanti tunggu rotasinya ke Ethereum dan ke koin-koin yang lainnya. Kita melihat juga kalau altcoin ada yang beberapa itu outperform Bitcoin seperti XDC, FrexShare, MakerDAO, CurveDAO yang ini ada semacam sedikit pemulihan dari DAM kemarin, ada Phantom, LidoDAO, dan seterusnya. Untuk yang mengalami penurunan itu hanya sedikit saja penurunannya dan jumlah koinnya juga relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah koin yang naik. Banyak berita bagus yang muncul di mana ini dari CEO Uber, di mana Uber sendiri akan 100% menerima Bitcoin dan pembayaran kripto di masa depan. Perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi kripto karena itu adalah masa depannya. Kita hanya perlu mengambil posisi yang baik, Bitcoin dan altcoin yang fundamentalnya bagus, supaya nanti ketika nanti media itu mulai memberitakan berita-berita yang besar, nah disitulah kita bisa cuan, kita bisa take profit di daerah situ. Berita bagus juga dari Binance, di mana Binance secara official telah launch di Jepang sebagai Binance Japan KK. Pengguna di negara ini bisa memiliki akses terhadap beberapa token yang bisa di trading lebih banyak daripada exchange yang lain, dan ada fitur spot dan earn juga ya teman-teman. Beberapa koin yang bisa di trading itu seperti Bitcoin, ETH, BNB, Cardano, Algo, Astar, Atom, Avalanche, XC, Chiliz, DAI, Doge, Engine, Ethereum Classic, EOS, Link, Litecoin, Matic, Maker, Quantum, dan seterusnya. Jadi koin-koin yang memang sudah lama cukup beredar dan fundamentalnya itu cukup terbukti. Beberapa koin baru adalah ini Astar. Ini adalah semacam koin baru yang ada di Parachain Polkadot. Kalau tidak salah, ini adalah salah satu koin baru yang ini saja. Binance juga berhasil memenangkan lisensi untuk beroperasi di Dubai ya teman-teman. Setelah prekondisi mereka itu berhasil disetujui oleh Dubai, Binance mengumumkannya di hari Senin kemarin. Ada 4 tahap proses lisensi ini, di mana Binance sudah berhasil menembus 3 dari 4 tahapan tersebut, dengan tahapan terakhir yaitu lisensi full market product, dan kemungkinan besar Binance bisa lolos sampai ke tahapan terakhir yang keempat ini juga. Keberhasilan Binance itu masuk ke Dubai itu juga bersamaan dengan re-enter masuk lagi ke Jepang, tetapi justru di Eropa, Binance malah diusir ya, di Jerman, Austria, Belgia, Belanda, itu tidak boleh ada operasional Binance di sana. Justru negara-negara di Asia yang mau mengadopsi kripto yang lebih mengemban teknologi yang baru ini, dan ini bisa mengubah peta kekuatan dunia. Asia bisa lebih mendominasi, ditambah lagi dengan adanya isu moral di Amerika ya teman-teman. Berita bagus lagi dari MicroStrategy, di mana di bulan Juli mereka menambahkan lagi pundi-pundi Bitcoin mereka sebesar 467 Bitcoin atau setara 14,4 juta dolar. Sekarang mereka memiliki 152.800 Bitcoin. Mereka juga berencana untuk menjual
saham umum kelas A mereka itu sampai dengan 750 juta dolar untuk membeli lebih banyak lagi Bitcoin dan mendanai berbagai operasional perusahaan mereka. MicroStrategy terus membeli Bitcoin. Apakah teman-teman ada DCA, Bitcoin, atau altcoin yang fundamentalnya kuat? Jangan ketinggalan karena perusahaan-perusahaan lain selain MicroStrategy juga pasti sedang mengakumulasi Bitcoin. Mereka hanya tidak mempublikasikannya itu kepada media. Ketika mereka sudah mempublikasikannya kepada media, maka itu sebenarnya macam sudah telat untuk membeli Bitcoin karena pasti harga Bitcoin akan cenderung untuk naik setelah itu. Justru beli diam-diam ketika harga sedang rendah seperti ini. Dan ini ada tweet dari Bro Angga sendiri, yaitu Supermoon dari tempat saya, semoga bulan ini jadi bulan yang baik, karena diawali Supermoon dan diakhiri Blue Moon. Ini sangat menarik sekali, dan ini juga bisa semacam digunakan sebagai panduan untuk pump and dump-nya harga Bitcoin, karena yaitu tepat di hari Supermoon itu muncul, harga Bitcoin di sini bisa naik dengan sangat pesat ke atas. Dan dari analisa juga dari 2 video sebelumnya mengenai pump di akhir bulan itu, di situ saya menunjukkan kepada teman-teman mengenai fraktal. Bulan Agustus itu biasanya itu bullish, kemudian September itu biasanya bearish, dan ini pas sekali dengan adanya event Blue Moon di akhir bulan ini. Blue Moon akan muncul di tanggal 30 sampai 31 Agustus, jadi ini sangat pas sekali. Supermoon di awal bulan, Blue Moon di akhir bulan, dan Blue ini kalau kita mau gunakan cocokologi di sini, Blue ini sama dengan blues, yaitu kesedihan ya teman-teman. Sedangkan Supermoon itu menunjukkan adanya kekuatan. Kalau kita mau bicara cocokologi di sini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe. Gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.